semuanya, berjumpa lagi dengan saya Godina Raina Putri dan rekan saya Yulia Verlinda Sari. Kami dari Pendidikan Ekonomi kelas A19 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 11 pada bab ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Nah teman-teman, ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk tujuan pembelajarannya, kita dapat mengetahui dan menganalisis seputar ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Apa saja sih solusi dan materinya? Kalian siap? Stay tune! Yang pertama, menurut kalian apa sih definisi tenaga kerja? Ya, benar sekali, banyak definisi mengenai tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mampu melakukan pekerjaan guna sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya adalah definisi mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja, karena yang digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerjanya di atas 15 tahun, baik yang bekerja maupun sedang mencari kerja. Agar lebih paham, kalian dapat menjelaskan definisi angkatan kerja sesuai dengan versi kalian. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, definisi angkatan kerja sendiri adalah kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima pekerjaan pada tingkat upah, posisi, dan syarat-syarat tertentu, dan diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Biasanya kita sebut sebagai lowongan pekerjaan. Oke, sampai sini apakah kalian paham? Jika kalian paham, kita akan mempelajari ke jenis-jenis tenaga kerja. Oke, yang pertama adalah jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kegiatannya. Berdasarkan kegiatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja rohani atau non-fisik merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan konsep pemikiran, gagasan, dan ide. Contohnya seperti direktur dan manajer. Sedangkan untuk tenaga kerja jasmania atau fisik, tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Contohnya di sini adalah pekerja bangunan, supir angkutan, dan masih banyak contoh. Jenis tenaga kerja selanjutnya adalah berdasarkan keahliannya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah, pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya di sini seperti pengacara, insinyur, sarjana, dan dokter. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dapat melalui pengalaman kerja. Contohnya sopir, koki, montir, dan pelukis. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terlatih, yang merupakan tenaga kerja hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contohnya di sini seperti kuli, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan tukang becak. Oke, materi selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan. Sebenarnya apa sih masalah ketenagakerjaan yang dihadapi di Indonesia? Untuk selanjutnya,
Mari kita bahas. Oke teman-teman, di sini dibagi menjadi 5 masalah ketenagakerjaan. Yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran ini dapat kita definisikan sebagai orang yang masih dalam angkatan kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerja. Apabila tidak tersedia lapangan yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Masalah yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Karena hal tersebut terjadi, akan membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan menjadi ketat. Yang keempat adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Terlebih, mereka yang memiliki latar pendidikan yang lebih tinggi akan berfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih kuat. Masalah yang terakhir adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan keadilan dalam dunia kerja yang masih sangat perlu diperbaiki lagi. Maka kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja juga dapat meningkat. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yulia Purwiyati. Berdasarkan data BPS 2020, Angkatan Kerja Indonesia pada tahun 2019 mencapai 136,18 juta jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran per Februari tahun 2019 mencapai 6,83 juta jiwa. Untuk target penurunan pemerintah untuk pengangguran yang semula 5,01% berubah menjadi 4,8%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya meningkatkan dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Yang kedua, ada dari pihak swasta atau perusahaan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus, yaitu dengan cara menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja pabrik atau kerja praktik dengan magang di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu dari individu tersebut, yaitu yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengangguran. Nah, pengangguran ini, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran ini disebabkan karena adanya penurunan kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Sebagai contoh yaitu adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan antara pemberi kerja dan pelamar kerja.
Yang keempat, ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya, di sektor pertanian, umumnya setelah habis panen sampai musim tanam petani tidak ada pekerjaan. Yang kedua, ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran setengah menganggur, adalah situasi ketika orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Misalnya, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan atau kemampuannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, ada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, nilai komponen upah dan nilai pendapatan nasional penerimaan negara semakin kecil. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan akan berkurang. Akibatnya, penerimaan negara pun berkurang. Yang ketiga, beban psikologis. Semakin lama seorang semakin menganggur, semakin besar beban psikis yang harus ditanggung. Yang terakhir, ada biaya sosial. Dengan semakin besarnya jumlah pengangguran, maka semakin besar pula biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan. Pada intinya, untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta atau perusahaan, dan individu ataupun pihak-pihak lainnya, untuk bekerja sama, berkomitmen, serta bersinergi untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai ketenagakerjaan. Apabila ada kesalahan ucap ataupun kesalahan dalam penulisan penjelasan, saya selaku perwakilan dari kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.